Nama Bambi, terus aslinya Tangerang. Pekerjaan saya polisi. Kolam ini baru umurnya 2 tahun. 2 tahun karena awalnya iseng. Berawal iseng, tadinya kita mau niat mancing bareng-bareng dengan ukuran yang besar, ternyata dikasihnya beli bibit. Awalnya dari bibit, beranak terus, akhirnya sampai sekarang. Nambahlah ada ikan mujair sama ikan gurame. Jadi kolam Ombe ini panggilan saya dari kecil kebetulan Mbe gitu. Bambi itu Mbe biasanya panggilan nama kecil, jadi dinamainnya kolam Ombe gitu. Awal namanya kolam Ombe itu. Kalau ikan di sini ada ikan mujair hitam, ikan nila hitam dan merah, putih. Ikan lelenya ada, ikan gabus sama ikan gurame. Plus gapik, ikan cere. Ikan cere itu memang dimanapun ada ya kalau ada air sih ikan cere. Kebetulan memang awalnya ada, memang sudah ada di kolam ini ikan cere ini. Sudah dikurangin, diserok-serokin, ternyata masih banyak. Terus reproduksi, nggak pernah diganggu. Akhirnya ya udahlah disatuin aja lah sama ikan mujair sama ikan nila. Kalau pengaruh nggak pengaruh sama sekali. Bahkan dia malah semakin banyak. Karena orang nyari ikan cere ini untuk pakan ikan gabus, ikan predator lah, ikan pibas, ikan hias predator. Berawal dari hobi memancing, Bambi yang sehari-hari berprofesi sebagai anggota kepolisian ini iseng-iseng mengolah kebun dan kolam di belakang rumahnya untuk dijadikan budidaya ikan air tawar dan beberapa jenis burung peliharaan. Dari mujair, nila, gurame, lele, sampai cere ada di kolamnya. Namanya Nisa. Saya baru setahunan kali. Saya cucunya, kebetulan cucunya Ibu Tini. Ini dari anaknya masih kecil sih kayaknya. Sekarang cucunya udah gede. Ini adalah warung Butin yang kini dikelola oleh cucunya Nisa. Warung makan ini menyajikan menu ikan cere sebagai andalannya. Berawal dari ingin menyajikan menu yang murah meriah karena memang diperuntukkan untuk makanan para pekerja tambang pasir. Kini warung Butin berkembang jadi tempat makan yang terkenal di daerah Cisauk di sepanjang aliran sungai Cisadane. Kalau pertama sih 80-90-an kali ya. Tapi kan dulu nggak rame gitu. Cuman buat yang ini aja. Gali-gali pasir gitu. Tadi kan yang nggak langsung gede gini. Di Kampung Koceak, deket sini sih. Yang saya tahu sih kayak kan dulu kan di sini banyak galian pasir, orang gali pasir. Jadi yang makan ya orang-orang itu gitu. Buat orang-orang gali pasir aja. Kebanyakan gitu sama orang-orang sekitar kalau yang makan. Kalau ikan kita ini orang nganter nelayan gitu. Ada yang nganter ke sini. Kebanyakan keluarga yang bantu-bantu gitu. Semua sih anak, cucu, ponakan gitu. Kalau yang pakai kan biasa ikan, gorengan gitu, sayur asem. Kalau yang ada tambahannya kan kayak tumisan gitu. Ada jantung pisang, kadang kembang pepaya, pare, bawang udang. Seadanya kita aja, dadakan menunya gitu. Ada yang bawain jantung pisang kita masak gitu. Kembang pepaya. Awalnya sih nggak ada niat ya, niatnya untuk mancing-mancing bareng-bareng gitu kan, untuk kebersamaan aja, ngumpul di sini, kita bakar-bakar, kita makan sama-sama. Cuman karena awalnya dari bibit, terus setelah berbulan-bulan kok jadi beranak, nambah terus, akhirnya ada ide lah untuk pembesaran di sini. Sekalian kita bareng-bareng kan, kita kelola sama-sama untuk makan-makan di sini aja sih. Kalau ada yang bisa dijual ya dijual gitu. Untuk ikan nila sama mujair rata-rata itu di lamanya 6 bulan. 5 sampai 6 bulan kita sudah siap panen, Mas.
Tergantung, jadi size-nya itu biasanya sekilo itu ukuran 4 sampai dengan 5 di range 6 bulan. Kalau ikan gurame itu butuh waktu 9 sampai 1 tahun baru kita siap panen. Karena dari Google Maps, kita kan ada di Google Maps, namanya Kolam Ombe. Adalah di grup WhatsApp itu dimasukkan ke satu grup pengelola ikan tawar. Jadi semua peternak hampir Jabodetabek lah ada di situ. Pembibitan ada, pembesaran ada, yang jual pakannya ada, pembelinya pun ada di satu grup itu. Jadi awalnya tuh saya tuh nggak suka, saya tuh hanya suka ikan aja, ikan ngasih makan. Kebetulan abang saya, terus juga banyak yang suka burung ya di sini ya. Saya pribadi memang lebih suka ke burung jalak Bali karena eksotis juga kan, eksotisnya Indonesia. Akhirnya saya punya satu, terus saya lama-lama ketularan juga mas. Jadi senang juga gitu sama burung. Akhirnya saya pelihara lah burung murai, saya ternakin di sini sama burung cucaro. Ya alhamdulillah kemarin sudah beranak, cuman ya kebetulan mati karena masih kecil juga kan, di lolohan sendiri. Percobaan pertama, ya namanya juga usaha kan, nyoba-nyoba dulu lah, nggak langsung wah juga kan, kecil-kecil pelan-pelan sambil belajar semua kok di sini. Nggak ada yang jago, nggak ada yang ini. Dari semua jenis ikan di kolam Bambi ini, ada satu jenis ikan yang secara alami menjadikan kolam Bambi sebagai habitatnya, yaitu ikan cere. Ikan kecil ini berkembang biak secara liar di kolam air tawar. Meskipun terkesan sepele karena hidup di tempat yang relatif kotor, namun ikan cere memiliki banyak manfaat bagi manusia. Selain sebagai pelindung lingkungan dari pertumbuhan jentik-jentik nyamuk, ikan cere juga berfungsi sebagai pakan burung atau pakan hewan dan juga menjadi santapan manusia. Orang pasir, gali pasir, poli gitu. Ada yang saya lihat di ini, katanya lihat di postingan temen gitu, banyaknya gitu sih ikannya yang ikan cere dan teman-temannya. Ikan sungai. Di ikan sungai yang sekecil segini nih, paling kecil gitu. Iya, digoreng. Sambalnya kan sambal dadakan juga, sambal mentah. Alhamdulillah banyak. Iya, kangen. Iya, kalau yang itu sih kayak kangen. Gimana kan masih pakai kayu gitu. Kayak inget rumah dulu gitu, kayak nenek saya banyaknya bilang gitu. Nenek saya nih suka masak pakai ini gitu, pakai kayu. Iya. Iya, kalau ikan sama nasi kita pakai kayu masih. Kalau gorengan kan nggak ini, kalau pakai kayu. Bau apinya kali yang bau asapnya yang buat balik lagi. Kalau gali pasir sih jarang. Jarang, banyak yang datang dari jauh yang sini. Nggak tentu sih Pak. Kalau kayak sekarang kan hari biasa agak sepi gitu. Kalau weekend lumayan. Weekend sama tanggal merah lumayan, anaknya paling ngebantuin gitu. Ini doang nih, yang kecil ini paling sama yang depan. Iya, pertama kan yang awal nih yang ruangan ini nih. Iya, yang nggak dibongkar-bongkar. Iya, akhirnya ya nambah orang, nambah ke depan, ntar nambah ke sana lagi gitu, nambah satu baliknya, saungnya gitu. Yang saya tahu sih kelapa yang udah agak lama. Saat ini dalam dunia perikanan, ikan cere dikenal sebagai komoditas yang menguntungkan dan memiliki peluang bisnis yang bagus. Rasa dagingnya yang enak dan gurih membuatnya sebagai makanan yang semakin digemari. Ikan cere memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan ikan lain. Dan jenis ikan air tawar yang satu ini bisa digolongkan sebagai jajaran daging ikan yang lezat dan murah harganya.
ada sawah kalau dulu. Nelayan-nelayan juga kan yang ikan suka kesini. Suka kesini kalau malam. Terus sekarang sih kalau malam mereka yang nungguin kadang yang jagain. Kalau ketimus bikin sendiri. Kalau keripik ada yang bikin, ada yang nitip juga gitu. Kalau lagi luang aja gitu, kalau ada pisang yang nganter bikin gitu. Kalau pagi kan masih sepi gitu, kita bikinnya pagi. Masak dari pagi sih, jam 8 udah masak. Kalau nasi jam 6 udah masak. Sayur asem gitu. Nanti kalau ikan sama gorengan kan orang datang baru kita ngidupin api biar panas. Kalau ikan kan gak enak kalau nggak panas. Iya, dari pagi. Paling nasi yang udah siap sih kalau orang datang nasi sama sayur asem. Dadakan. Kalau orang datang baru kita ngidupin buat ikan, buat gorengan. Nggak ada, kita masing-masing pulang semua. Kalau itu pagi, kalau saya agak siangan. Iya, kalau yang masak pagi, kalau apalagi weekend kan, habis subuh kadang udah datang. Kalau saya kan ngelayanin, jadi agak siang gitu paling. Ikan paling kalau pecak ikan mujair gitu, ikan tawes buat pecak yang agak gedean. Kalau nggak ada cere juga kadang dicampur kan sama ikan lain. Sekarang lagi susah. Ikan yang sedang-sedangnya bisa bawa misalnya 20 kilo, cerenya 2 kilo, 3 kilo gitu kebanyakan. Cerenya dikit, ini kebenaran lagi ada gitu. Awalnya sih orang nganter aja kan dikit-dikit gitu. Kalau sekarang udah nganter udah banyak orang yang nganternya. Tadi kan paling 2 orang, 3 orang gitu yang dikit ya gitulah. Yang bawa dikit-dikit. Ada yang makan ya dari mulut ke mulut sih kalau ramenya. Kalau ikan malah lebih lama kalau digas. Gitu. Makanya kalau api kan bisa gede-gedein. Kalau gas kita buat numis-numis, buat gorengan tadi. Kalau ikan kayaknya masih pakai kayu. Ikan sama nasi gitu. Dahulu sangat mudah menemukan ikan cere di aliran sungai. Kini Nisa terpaksa harus mencampur beberapa jenis ikan dan lauk lainnya dikarenakan sudah sangat sulit mencari ikan cere di Sungai Cisadane. Kalau cere yang ada di sini itu untuk makan ikan predator. Mungkin yang biasa itu yang ada di sungai lebih ke arah ikan gapi. Karena sama bentuknya, cuman hanya beda size aja. Kalau gapi dia berukuran besar, ikan hias juga. Kalau di sini cerenya cere kecil untuk predator. Coba-coba dikawinkan bareng-bareng. Jadi kita nih menghasilkan produksi sendiri.